Siapa yang memegang kendali sekarang di antara kalian berdua? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Aku. Aku. Dua suara menjawab bersamaan. Kedua suara itu sangat memesona, tetapi mereka mudah dibedakan satu sama lain. Suara Wang Dong'er renyah dan indah, sementara suara Wang Qiwer sedikit arogan. Huo Yuhao sakit kepala. Jika dia tidak membutuhkan kekuatan ganas Wang Qiwer, dia benar-benar tidak akan membawanya hari ini. Aku bertanggung jawab atas kemampuan tempur jarak dekat, sementara dia mengendalikan semua serangan berbasis energi lainnya dan kemampuan tambahan lainnya. Suara Wang Qiwer terdengar sekali lagi, dan dia menjelaskan situasinya dengan benar. Sebuah pikiran muncul di kepala Huo Yuhao. Jika kalian berdua bisa berkoordinasi dengan baik, bukankah itu jauh lebih baik daripada satu orang yang mengendalikan keterampilan fusi kamu? Tapi, bukankah keterampilan fusi biasanya dikendalikan hanya oleh satu pihak? Bagaimana kalian berdua? Wang Dong'er membentak, apakah ini waktu yang tepat untuk mempelajari ini? Mari kita mulai bisnis. Kami telah menyerap kekuatan jiwa sage itu, dan kami sementara dapat mempertahankan kondisi ini. Saat dia berbicara, sosok Golden Butterfly Dragon Transformation yang sangat cantik mengambil Life Guardian Blade yang telah jatuh ke tanah. Lantai kedua jauh lebih kecil dari lantai pertama. Itu memiliki sekitar sepertiga dari luas permukaan lantai pertama, tetapi hanya sepertiga ini masih bisa dianggap sangat luas. Tidak banyak batang dan kasing di sini, dan baru sekarang Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya untuk memeriksanya. Dia telah fokus pada berbagai perangkap dan mekanisme ketika avatar rohaninya mengikuti Li Chong ke tempat ini, jadi baru sekarang dia benar-benar merasakan betapa kayanya kekaisaran bulan matahari. Ada lebih dari 30 jenis logam langka yang disimpan di lantai 2. Selain itu, logam langka ini sangat mahal dan cukup berharga. Setiap jenis tunggal secara eksponensial lebih mahal daripada yang mereka lihat di lantai pertama, dan ini terutama terjadi pada 7 atau 8 logam langka yang disimpan lebih dalam di dalamnya. Setidaknya ada 5 jenis yang berbeda yang Huo Yuhao pernah dengar, tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya. Logam-logam langka ini jauh lebih kecil volumenya, tetapi itu hanya relatif. Masa mereka harus dihitung dalam ton? Paling tidak. Logam langka di gudang ini tidak dapat diukur dengan uang. Undulasi spiritual Huo Yuhao beriak dengan kuat dan segera memberitahu ketiga gadis itu tentang perangkap dan mekanisme di lantai ini. Apakah kita akan mengambil semuanya di sini dan pergi, atau kita mendorong ke depan? Xiao Xiao bertanya. Huo Yuhao menjawab, kami akan melakukannya dengan cara ini, Xiao Xiao. Kamu dapat mulai mengemas barang-barang ke dalam alat jiwa berjenis penyimpanan kami sesuai dengan instruksi aku. Kami hanya akan memilih yang mahal, bukan yang kami butuhkan. Ambillah apapun yang berharga, dan kita bisa menukarnya dengan 3 kerajaan asli benua Douluo untuk logam lain jika diperlukan. Dong'er, Qiwer, kalian berdua akan langsung ke gerbang ketiga, dan kami akan membuka gerbang ketiga dengan Life Guardian Blade aku. Kita tidak harus masuk ke dalam, tetapi kita benar-benar perlu melihat apa yang tersimpan di dalamnya. Jika kita tidak bisa mengambilnya, kita harus mempertimbangkan untuk menghancurkan apapun yang ada di dalam. Baik. Ketiga gadis itu mengakui pada saat yang sama. Huo Yuhao mengarahkan penggabungan Wang Qiwer dan Wang Dong'er dan mendorong maju. Mereka dengan cepat tiba di gerbang ke lantai 3. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya sepanjang waktu ini, dan meskipun makhluk emas itu tidak dalam kondisi tempurnya, dia masih bisa melihat banyak hal dengan deteksi spiritualnya. Pertama, dia bisa merasakan esensi darahnya yang berkembang. Kekuatan dan darah Wang Qiwer Golden Dragon bekerja dengan sempurna pada transformasi Golden Butterfly Dragon mereka. Kedua, dia bisa merasakan energi cahaya yang berkembang dari Wang Dong'er. Aura kedua gadis itu hampir sama satu sama lain dalam transformasi naga kupu-kupu emas mereka, dan tidak ada pihak yang memiliki keuntungan mencolok. Kecepatan dan kekuatan jiwa mereka telah diperkuat berlipat ganda, dan mengukur kekuatan mereka di puncak apa yang bisa dicapai oleh sage jiwa adalah perkiraan yang konservatif. Huo Yuhao bahkan curiga bahwa keadaan mereka saat ini, dalam beberapa hal, dapat dianggap sebagai tubuh sejati jiwa-jiwa. Life Guardian Blade dengan cepat menembus gerbang logam. Kali ini, kekuatan jiwa yang lebih kuat digunakan untuk mengoperasikannya, dan dengan demikian adjudikasi Life Guardian Blade disalurkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Golden Dragon Spear juga bersenang-senang, ia menyerap sejumlah besar energi kehidupan logam untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan aura Divine Weapon ini dengan cepat menjadi jauh lebih menakutkan dan ganas dari sebelumnya. Tombak naga emas telah menembus penghalang tak terkalahkan dari Soul Sage yang berjiwa 7 di bawah kendali Golden Butterfly Dragon Transformation. Tetapi itu bisa dilakukan terutama karena energi logam yang sementara disimpan di dalamnya.
Kekuatan Golden Dragon Spear adalah penetrasi dan menusuk. Tombak itu juga telah diperkuat oleh energi logam yang luar biasa, dan itu membuatnya jauh lebih baik dari yang terbaik. Kekuatan serangan titik penetrasi untuk sementara mencapai level 8 cincin Soul Douluo. Dengan kata lain, Wang Dong'er dan Wang Qiu'er untuk sementara menjadi Soul Douluo berdering 8 dengan senjata ilahi yang mereka miliki. Tombak naga emas untuk sementara membawa kekuatan adjudikasi, dan itu mengubah adjudikasi ini menjadi penghancuran terhadap makhluk hidup. Invincible Barrier berbasis energi, tetapi ditargetkan oleh dua senjata ilahi pada saat yang sama, yang sangat melemahkannya. Alat jiwa berjenis penyimpanan diberikan kepada Xiao Xiao satu demi satu. Xiao Xiao tidak lagi sopan dan santun. Sebenarnya, bahkan Huo Yuhao sekarang menunjukkan beberapa ketamakan. Milikku, mereka semua milikku. Mata avatar spiritual Huo Yuhao berbinar. Dia mungkin akan mengeluarkan air liur pada saat ini jika dia benar-benar memiliki air liur. Insinyur jiwa lainnya akan merasakan hal yang sama jika mereka berada di posisinya. Bahkan, mereka mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Huo Yuhao saat ini. Yaitu, Devil Gold Multi-Red Gate ini akan menjadi milik kami. Dan Soul Forging Silver itu juga milik kita. Barang bagus. Scarlet Sun Soul Stunning Steel, fantastis. Kemasi sebanyak yang kamu bisa. Apa ini? Awan emas? Hal-hal ini dapat dianggap terlalu mewah bahkan jika mereka digunakan untuk membuat alat jiwa kelas 9. Mengapa mereka begitu sedikit? Mereka bahkan tidak punya 1 ton ini? Singkirkan semuanya. Xiao Xiao menjadi portir di bawah perintah Huo Yuhao. Namun, persalinannya cukup mudah dan santai. Alat jiwa berjenis penyimpanan telah menjadi jauh lebih nyaman setelah bertahun-tahun pengembangan. Pengguna hanya perlu menekan mereka ke item dan menanamkan beberapa kekuatan jiwa untuk item yang akan diserap di dalam alat jiwa tipe penyimpanan. Huo Yuhao juga telah mengambil alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Sapphire yang sangat besar yang menyerupai pelindung dada dari Illustrious Virtue Hall beberapa tahun yang lalu. Itu jauh lebih baik daripada sebagian besar alat jiwa tipe penyimpanan lainnya. Pelindung dada itu sendiri bisa berisi lebih dari semua alat jiwa tipe penyimpanan lainnya yang digabungkan. Ketika Huo Yuhao pertama kali mendapatkannya, masih ada banyak ruang tersisa bahkan ketika ada alat jiwa berbentuk manusia raksasa di atas 10 meter. Lampiran lain juga dapat ditambahkan ke pelindung dada. Benda ini bisa menyerap semua benda berwujud dalam waktu 5 meter sekaligus ketika kekuatan jiwa dimasukkan ke dalamnya. Satu sapuan membersihkan seluruh bidang lantai gudang ini. Namun, Huo Yuhao masih sangat rasional dan sadar meskipun dia diliputi oleh keserakahan, dan dia mengingatkan Xiao Xiao berkali-kali untuk menghindari jebakan. Bagian paling sukses dari pembobolan mereka adalah mereka tidak memicu alarm. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu santai dan mudah? Kode sandi mengunci dan setiap virewa lain di dalam gudang ini terlalu lengkap. Para penjaga yang telah pergi membawa kunci ke lantai 2 dan 3 bersama mereka, dan mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan seseorang bisa masuk sama sekali. Siapapun yang mencoba menyerang gerbang tangguh dengan kekuatan kasar akan segera memicu alarm. Tidak butuh waktu lama sebelum ruang kosong seluas 100 meter persegi muncul di lantai 2. Huo Yuhao hanya menyesali bahwa dia tidak memiliki alat jiwa tipe penyimpanan yang cukup. Mereka membawa banyak alat-alat jiwa berjenis penyimpanan, tetapi dia dapat mengukur dari kemajuan mereka saat ini bahwa mereka akan beruntung jika mereka dapat mengambil sepertiga dari semua yang ada di dalam gudang kedua. Jadi, mereka memilih logam langka yang paling berharga dan paling padat. Huo Yuhao benar-benar menginginkan alat jiwa tipe penyimpanan kolosal yang dapat mengemas seluruh gudang di dalam. Waktu terus berlalu, dan alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Sapphire raksasa akhirnya terisi. Sinar Starlight Sapphire sedikit redup dari sebelumnya. Sudah terlalu banyak digunakan. Huo Yuhao belum selesai, Xiao Xiao mengisi alat jiwa tipe penyimpanan lainnya satu persatu, menyimpannya masing-masing setelah penuh. Suara bernada tinggi dan melengking tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Yuhao, datang dan lihatlah. Suara itu milik Wang Dong'er. Apa yang terjadi? Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru memperluas deteksi spiritualnya ke sisi lain. Hal pertama yang dia perhatikan adalah bahwa gerbang ke lantai 3 sekarang terbuka. Hal yang baik tentang berada dalam bentuk spiritualnya adalah bahwa ia dapat terbang kemanapun ia mau. Huo Yuhao tiba di depan naga kupu-kupu emas mereka dengan cepat. Huo Yuhao sangat lega bahwa Golden Butterfly Dragon benar-benar baik-baik saja. Namun, matanya menjadi kendur saat dia menatap ke gudang ketiga. Ini.
Gerbang lantai 3 dibuka untuk mengungkapkan tangga yang mengarah ke bawah. Tangga ini turun sejauh 20 meter, dan ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao tidak melihat persis apa yang terjadi ketika dia menjangkau dengan deteksi spiritual setelah dia mendengar seruang Dong Er. Cahaya redup di lantai 3 saat ini, dan ada beberapa lampu jiwa lemah yang menghiasi dindingnya. Aura logam pekat melayang dari dalam, dan rasanya sangat menakutkan dan dingin. Huo Yuhao secara tidak sadar berusaha menelan air liur, tetapi ia segera menemukan bahwa bentuk rohaninya tidak memiliki air liur sama sekali. Ini, kita baru saja mendapatkan jackpot. Apa yang dilihat Huo Yuhao? Dia melihat hutan logam besar. Ya, dia sedang menatap hutan logam, masa logam yang sepertinya tidak berakhir. Menurut penilaian awal Huo Yuhao, lantai pertama gudang berisi logam langka yang relatif normal, sementara logam yang relatif lebih berharga disimpan di lantai 2. Lantai 3 harus lebih kecil dari lantai 2, dan dia berharap melihat semacam harta berharga, atau mungkin beberapa alat jiwa tingkat atas. Itu sebabnya dia ingin melihatnya. Selain itu, dia sudah memutuskan. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang baik di lantai 3, mereka harus melakukan sebanyak yang mereka bisa untuk menghancurkannya. Dia tidak bisa mengambil risiko ketiga gadis itu masuk untuk mengambil barang-barang di dalamnya, karena dia tidak tahu seperti apa mekanisme pertahanan dan firewall itu. Tetapi ketika dia benar-benar menyaksikan semuanya di lantai 3 saat ini, dia menyadari bahwa penilaiannya salah. Sangat, sangat salah. Pertama, lantai 3 jauh lebih besar dari perkiraannya. Mungkin 10 kali lebih besar dari lantai pertama. Ya, 10 kali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merasa seolah-olah lantai ini tidak ada habisnya meskipun dia berdiri di tempat yang tinggi? Tangga itu mengarah ke halaman yang luas. Hal pertama yang memasuki bidang pandangannya adalah garis meriam jiwa. Ada meriam jiwa kelas 4 yang sangat besar di baris pertama. Meriam jiwa ini menembak dengan sangat cepat, dan sangat tepat, mampu mencapai lebih dari 500 meter. Namun, mereka cukup besar, yang berarti mereka memiliki roda, dan seseorang harus mendorong atau menariknya. Insinyur jiwa kelas 4 tanpa botol susu bisa menembakkan lebih dari 30 putaran dari satu terus-menerus. Ada ribuan meriam jiwa semacam itu di gudang ini. Selain itu, dia melihat yang terlemah. Kasus tak berujung ditumpuk dengan rapi. Dan apa yang dilihat Huo Yuhao dengan kekuatan rohaninya? Dia melihat senjata sinar jiwa yang tak berujung dan meriam jiwa skala kecil, dan mereka semua adalah alat jiwa kelas 4 atau kelas 5. Ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Dia melihat kasus-kasus kerang meriam jiwa stasioner, dan kasus demi kasus botol susu disegel. Jumlah botol susu yang disegel harus paling sedikit di antara alat jiwa lainnya. Apa yang dilakukan benda ini? Botol susu tertutup memungkinkan prajurit normal yang bukan insinyur jiwa membawa alat jiwa ke dalam perang. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi setidaknya ada ribuan yang disimpan di tempat ini. Tidak sulit menebak bahwa hall kebajikan termasyhur telah mulai membuat mereka secara massal segera setelah mereka merancang teknologi ini. Alat jiwa paling kuat yang bisa dilihat Huo Yuhao di gudang bawah tanah kolosal ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. Tidak ada yang lain di atas itu. Namun, ada begitu banyak dari mereka. Dan jika mereka dilengkapi oleh militer. Pikiran Huo Yuhao berputar cepat saat dia dengan gugup menghitung di kepalanya. Jumlah alat jiwa di tempat ini cukup untuk melengkapi lebih dari 4 legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sanmun. Sementara ada kurang dari 10 legiun insinyur jiwa yang saat ini bertugas di militer Kekaisaran Sanmun. Peralatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan alat jiwa di tempat ini. Mereka mungkin 2 kelas di bawah apa yang ada di sini. Ini juga berarti bahwa mengekstraksi setiap alat jiwa tunggal di tempat ini dapat segera mempersenjatai 4 legiun insinyur jiwa elit, dan Kekaisaran Sanmun dapat menciptakan pasukan insinyur jiwa yang sepenuhnya mekanik. Ada juga setidaknya 100 benteng self-driving semua medan sederhana di tempat ini. Dengan kekuatan 3 Kekaisaran Pribumi Douluo Benua, seluruh pasukan yang hanya terdiri dari para penguasa jiwa mungkin tidak bisa menahan pemboman histeris dan serangan dari pasukan seperti ini. Hal yang paling menakutkan tentang alat-alat jiwa adalah bahwa alat-alat itu akan secara eksponensial lebih merusak ketika banyak yang dilepaskan pada saat yang sama. Atlet Douluo bahkan tidak akan repot-repot melihat satu meriam jiwa kelas 4 tunggal. Tetapi Douluo berjudul yang sama harus mempertahankan diri dengan semua yang dia miliki jika 100 meriam jiwa kelas 4 menembak pada waktu yang sama. Jika 1000 meriam seperti itu ditembakkan pada saat yang sama, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Douluo berjudul adalah berlari. Selain itu, ada begitu banyak peluru meriam jiwa yang diam di tempat ini, dan benda-benda itu bisa mencapai jarak yang luar biasa. Peluru meriam jiwa stasioner kelas 7 itu bisa mencapai lebih dari 5 km.
Huo Yuhao mencoba menelan bola liur lain sebelum dia membenturkan kepalanya dan berteriak, "Kemarilah, Xiao Xiao. Kami punya pekerjaan yang harus dilakukan, semuanya."